lagi ya teks eksposisi yang kemarin Bapak sempat lewatkan akibat rapat. Mantap Bapak. Nah kemarin kan Bapak cuma menjelaskan sebentar, jadi tidak terlalu jelas. Mungkin kalian tidak mengerti kan? Iya Bapak. Jadi langsung saja. Oke. Nah di sini seperti yang Bapak beritahukan kemarin, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan atau informasi yang ingin disampaikan secara logis dan didukung oleh fakta. Jadi teks eksposisi itu teks yang harus didukung sama fakta, karena kalau nggak didukung nanti dia bakal nggak logis. Nah di sini selanjutnya adalah tujuan. Nah tujuan utama dari teks eksposisi itu untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada pembacanya mengenai suatu topik. Selain itu teks eksposisi itu juga bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar menerima pendapat atau gagasan dari penulis. Nah di sini kenapa tuh teks eksposisi itu mengenai topik ini? Teks eksposisi itu di sini tujuannya supaya orang-orang yang mendengarkan teks ini tuh setuju, karena teks eksposisi ini itu bertujuan untuk meyakinkan ya, agar pembaca itu dapat menerima fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Tentu saja didukung dengan bukti atau argumen yang kuat. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri. Nah, di sini teks eksposisi itu bersifat informatif. Nah, di sini teks eksposisi itu memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca, bukan hanya untuk menghibur seperti cerita. Nah, di sini tuh teks eksposisi itu memberikan pengetahuan supaya kita tuh nggak terlalu gimana ya? Bukan hanya cerita gitu, tapi kayak fakta yang ada di dalam teks itu, kayak informasi itu betul atau tidaknya, bukan hanya hiburan gitu. Nah, di sini teks eksposisi itu juga menggunakan bahasa yang baku. Di sini bahasa yang digunakan itu biasanya itu bahasa formal sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau slang. Contohnya itu kalau kita dalam teks eksposisi itu tidak mungkin menggunakan kata coy, bang, atau yel gitu. Tapi kita menggunakan bahasa baku lah dan sesuai dengan kaidah gitu. Nah, di sini juga teks eksposisi itu menggunakan fakta dan opini. Yang biasanya itu dalam teks eksposisi itu terdapat data yang dapat dibuktikan itu fakta, dan pendapat penulis yang ada di dalamnya itu yang berupaya opini yang saling mendukung. Nah, teks eksposisi ini secara disusun itu secara logis dan sistematis. Biasanya tuh teks eksposisi itu disampaikan idenya secara runtut dan dari pembukaan hingga penutup sehingga pembaca itu mudah memahami. Jadi dari awal pembuatan sampai akhir itu dibuat secara baik dan benar agar pembaca itu dapat memahami gitu. Nah, dalam teks eksposisi itu ada 3 struktur ya. Yang pertama tesis. Nah, tesis itu di bagian awal, yang biasanya itu berisi pendapat atau argumen atau gagasan utama si penulis tentang suatu topik yang ingin dibicarakan. Nah, di sini biasanya penulis itu mengenalkan isu-isu atau yang ingin dibahas di dalam teks eksposisi. Yang kedua adalah struktur. Nah, di sini di dalam struktur itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, di sini pada bagian tesis biasanya itu berisi pendapat atau gagasan utama dari penulis itu sendiri tentang suatu topik yang ingin disampaikan. Nah, di sini biasanya itu tesis itu biasanya itu di sini penulisnya itu mulai mengenalkan isu-isu yang ingin dia bahas. Selanjutnya adalah argumentasi. Nah, ini bagian inti dari teks eksposisi yang berisi alasan, penjelasan, dan fakta yang mendukung pendapat untuk tesis ini. Nah, biasanya itu tesis itu semakin kuat datanya yang digunakan, semakin meyakinkan pembacanya. Jadi kita tuh di sini argumentasi itu harus mencari data atau fakta yang makin memperkuat opini si penulis. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Pada bagian akhir ini biasanya itu berisi penegasan ulang kembali atau kesimpulan dari argumentasi itu sendiri, yang biasa berupa kesimpulan juga sih sebetulnya.
Tanggal di akhir. Selanjutnya adalah fakta dan opini. Nah, di sini tuh fakta itu adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya itu kayak bersifat objektif atau apa adanya, dapat dibuktikan data yang biasanya berupa angka, tanggal, atau hasil penelitian. Ada juga salah satu contohnya yang telah Bapak berikan adalah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Itu salah satu contoh opini atau fakta ini karena dia bersifat dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya adalah opini. Di sini opini adalah pendapat atau pandangan penulis itu sendiri yang belum tentu benar atau biasanya berbeda dengan orang lain. Ciri-ciri opini itu adalah bersifat subjektif, mengandung kata seperti menurut, sebaliknya, saling, dan paling. Dan tidak selalu dapat dibuktikan. Contohnya, Indonesia adalah negara paling indah di Indonesia. Ini menurut opininya karena dia merasa negara Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Nah, ini contoh. Bapak sebetulnya ingin memberikan juga sedikit contoh ini. Dari kalian boleh mencari opini atau fakta dari ini. Ada yang ingin mencari opini dan faktanya? Tidak ada, Pak. Ya, bisa boleh maju ke depan. Tolong carikan opini dan faktanya. Dari teks ini Iya, Pak. Boleh dibaca dulu sebelum dicari. jadi penggunaan gadget berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya gangguan mata pada remaja. Nah, dari sini bisa melihat dari yang mana teks opini dan fakta. Ini kalimat pertama opini, yang kedua faktanya. Bapak lihat dulu ya. Iya. Ya, yang di atas adalah opini, yang di bawah adalah fakta. Kenapa? Karena penggunaan gadget berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Itu adalah opini yang dia berasumsi bahwa saat main gadget berlebihan itu dapat merusak penglihatan atau kesehatan. Dan di bawah adalah fakta, karena hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya gangguan mata pada remaja. Karena benar, betul sekali. Balik, oke, boleh kembali ke mejanya. Kok nggak dapat tadi ya, Pak? Balik apa yang diinginkan? Oke, yang terakhir adalah kesimpulannya. Di sini teks eksposisi itu digunakan untuk menyampaikan pendapat secara logis dan dapat didukung oleh fakta agar dapat meyakinkan para pembaca. Oke, itu tadi penjelasan Bapak tentang teks eksposisi ya. Jika ingin bertanya nanti saja, Bapak ingin malas menjawab. Oke, jika ada yang tidak dimengerti bisa mempertanyakan Bapak. Gimana, Bisa Pak? bertanya dengan Bapak. Oh, gitu, Bapak. Oh, sepertinya tidak ada ya. Oh, tadi lupa Bapak baca doa. Astaga. Gimana ya, Pak? Oke. Sudah selesai. Bapak nggak punya agama. Bukan begitu. Bapak tidak ada seperti kamu ya. Oke, sebelum kita menutup ya kegiatan pada pagi hari ini, pagi hari ini adalah kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Bapak akhiri dulu ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak tolong bergaya dulu.